Keris Kiai Setan Kober 18 Bab 7, Bintang Cemerlang 2. Karya Apung GWAP. Langit di ufuk timur berbias warna merah. Perlahan-lahan fajar pun terbit, koko ayam jantan terdengar nyaring. Langit semakin lama semakin terang. Karebet pun telah bangun dari tidurnya, dan bersiap akan mandi. Dia pun berencana pergi ke Kadilangu, ke tempat Kanjeng Sunan Kalijaga. Matahari memanjat langit semakin tinggi. Ketika Karebet dan Ganjur akan melangkahkan kakinya keluar dari rumah, terlihat di depan pintu Regul Suranatan, seseorang yang berpakaian Lurah Wiramanggala memasuki halaman dalam Suranatan dan berjalan menuju rumah yang ditempati oleh Ganjur. Ketika Karebet melihat orang itu, dia pun segera mengenalnya. Seorang lurah dari kelompok prajurit Prabayasa, kelompok prajurit yang bertugas membangun dan merawat bangunan keraton, yang termasuk di dalam kesatuan prajurit Wiramanggala. Ki Lurah Wiguna, kata Karebet sambil tersenyum, silahkan masuk Ki Lurah. Silahkan Ki Lurah Wiguna, silahkan kalau ingin bertemu dengan Karebet, aku mau menyelesaikan pekerjaanku yang di depan. Kata Ganjur mempersilahkan dan ia pun lalu berjalan ke halaman depan. Silahkan duduk Ki Lurah, kata Karebet, dan Lurah Wiguna pun kemudian masuk ke dalam rumah, dan Karebet pun kini duduk berhadapan dengan Ki Lurah. Adik Karebet, kata Lurah Wiguna. Ya Ki Lurah, jawab Karebet sambil memperhatikan kalimat yang akan dikatakan oleh Lurah Wiguna. Besok pagi kita jadi berangkat ke Pajang. Kita berangkat pagi hari, aku yang akan memimpin rombongan dari keraton yang berjumlah 7 orang. Kata Lurah Wiguna, rombongan dari keraton nanti akan berangkat serentak ke 4 daerah, ke daerah Kalinyamat, ke Prawata, ke Jipang dan ke Pajang. Tiap rombongan masing-masing 7 orang. Kata Lurah Wiguna menjelaskan kegiatan untuk besok pagi. Ya Ki Lurah, nanti kita berangkat dari keraton. Tanya Karebet. Ya, kita berangkat pagi hari, kita kumpul di depan Sasana Sewaka, lalu kita bersama-sama berangkat ke Pajang, jawab Lurah Wiguna. Kemudian Karebet pun mengutarakan keinginannya untuk mengajak pamannya Ganjur ikut bersama rombongan sampai di Tingkir. Ki Lurah, rombongan kita nantinya akan bertambah 1 orang. Karena nanti aku akan mengajak paman Ganjur untuk ikut pulang ke Tingkir, maka Karebet pun menjelaskan alasan pamannya yang ingin ikut pulang ke Tingkir. Apakah nanti Ki Ganjur akan kembali ke kota raja? Tanya Lurah Wiguna. Aku belum tahu Ki Lurah, terserah kemauan paman Ganjur saja. Ki Tumenggung Suranata juga sudah mengatakan semuanya terserah paman Ganjur. Apakah mau kembali ke kota raja atau akan menetap seterusnya di desa Tingkir? Kata Karebet. Lurah Wiguna menganggukkan kepalanya, dan ia pun menjawab, ya, tidak masalah kalau rombongan kita bertambah 1 orang. Tetapi kita tidak bisa berjalan cepat karena kita membawa 3 ekor kuda yang memuat beban. Karebet pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau berangkat bersama rombongan dari kota raja ke Tingkir pun tidak bisa ditempuh dalam 1 hari. Apalagi kini Lurah Wiguna membawa kuda beban, yang berjalan lambat. Mereka pun berbincang sebentar tentang keberangkatan mereka besok pagi, dan setelah dirasa cukup, kemudian Lurah Wiguna pun pamit untuk kembali ke keraton. Beberapa saat kemudian Karebet pun melangkahkan kakinya keluar dari dalam Suranatan, menuju ke arah selatan, ke desa Kadilangu. Di sepanjang jalan, langit yang cerah dan udara pagi yang segar di kota raja mengiringi langkah Karebet yang berjalan menuju tempat Kanjeng Sunan Kalijaga. Sambil berjalan, angan-angan Karebet mengembara, seperti burung Raja Wali dari Pengging yang terbang tinggi di angkasa menembus awan dan melampaui beberapa puncak gunung di tanah Jawa. Karebet merasa, dia belum lama berada di kota Raja Demak, dan besok pagi dia sudah harus berangkat ke Pajang bersama rombongan pekerja dari keraton, bekerja babat alas, sebuah hutan yang akan dibuatnya menjadi sebuah kadipaten. Dan ia adalah orang yang akan diangkat menjadi seorang adipati di Pajang. Aku akan jadikan Pajang bukan hanya sebuah kadipaten kecil, tetapi harus lebih besar dari Pengging Witaradia, seperti pada saat Eyang Adipati Dayaningrat berkuasa, kata Karebet sambil terus berjalan ke Kadilangu. Dengan langkah yang teratur, Karebet terus berjalan ke selatan, lalu berbelok ke arah timur.
Lalu angan-angan Karebet pun masih mengembara melayang-layang, menukik ke bawah, kemudian terbang lagi menyusuri pantai. Karebet pun berpikir mengenai sebuah sifat kandel yang akan dimiliki Kadipaten Pajang, sebuah keris pusaka Kiai Naga Siluman, yang merupakan sifat kandel yang pernah dipakai oleh eyangnya sewaktu masih menjadi Adipati Pengging Witaradia. Kata Siwa Kebo Kanigara, keris Kiai Naga Siluman akan diwariskan kepadaku, untuk sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karebet dalam hati. Masih kurang. Kalau sifat kandel Kadipaten Pajang hanya sebuah keris Kiai Naga Siluman, paling tidak Kadipaten Pajang harus mempunyai 3 buah tosan aji, yang bisa dijadikan sifat kandel tegaknya Kadipaten Pajang, guman Karebet sambil terus melangkah menuju ke arah timur. Bagaimana kalau aku ingin menjadikan Kadipaten Pajang menjadi sebuah kasultanan yang besar, sebesar Kasultanan Demak? Tentu Pajang nantinya bukan hanya menjadi sebuah kadipaten yang kecil sepanjang masa, tetapi sudah berubah menjadi Kasultanan Pajang yang besar, kata Karebet yang masih terus berangan-angan. Kalau Kadipaten Pajang nanti bisa menjadi sebuah kasultanan yang besar, sebesar Kasultanan Demak, apa yang bisa aku perbuat untuk mencari beberapa pusaka sebagai sifat kandel? Tanya Karebet kepada diri sendiri. Pusaka apa yang bisa dijadikan sifat kandel untuk Kasultanan Pajang kalau Pajang nantinya menjadi sebesar Kasultanan Demak? Guman Karebet hampir tak terdengar. Yang bisa menjadi sifat kandel kerajaan besar adalah pusaka dari Keraton Majapahit. Pertanyaan Karebet dijawabnya sendiri, sambil melanjutkan angan-angan besarnya. Saat itu kerajaan Majapahit mampu menguasai Nuswantara, dan pada saat perang dengan kerajaan Demak yang baru berdiri, Sang Prabu Brawijaya Pamungkas kalah perang, maka semua pusaka Majapahit diboyong ke Demak. Semua pusaka dari Majapahit yang sekarang berada di Kasultanan Demak, besok bisa dijadikan sebagai sifat kandel Kasultanan Pajang yang besar, kata Karebet berangan-angan. Kiai Nagasasra, Kiai Sabuk Inten dan Kiai Sengkelat. Ketiga pusaka itu bisa menjadi sifat kandel Kasultanan Pajang yang besar, kata Karebet sambil terus berjalan. Bagaimana caranya ketiga pusaka sifat kandel Kasultanan Demak dipindahkan dari ruang pusaka Keraton Demak ke Pajang? Pertanyaan itu melingkar-lingkar di pikiran Karebet. Angan-angan Karebet terputus ketika ia sampai di Sungai Tuntang, dan ia pun menyeberang masuk ke dalam sungai, berjalan menuju ke arah timur, ke desa Kadilangu. Ketika Karebet telah sampai di Kadilangu, santri yang menyambutnya bercerita kalau kedua sahabatnya, Pemanahan dan Penjawi telah kembali ke Selat tadi pagi beberapa saat setelah matahari terbit. Hari itu Kanjeng Sunan Kalijaga pun mengajar Karebet sampai menjelang siang. Seperti biasanya, setelah sholat duhur berjamaah, maka Karebet pun bekerja membantu para santri mengerjakan beberapa pekerjaan. Ketika matahari sudah condong ke barat, setelah sholat asyar berjamaah, Karebet pun pamit kepada Kanjeng Sunan Kalijaga, karena besok pagi ia bersama rombongan akan berangkat menuju Pajang. Kanjeng Sunan Kalijaga pun memberi beberapa nasihat dan petunjuk untuk bekal Karebet di saat babat alas di daerah Pajang. Kalau kau ada keperluan ke kota raja, kau bisa mampir ke Kadilangu Karebet, kata Kanjeng Sunan Kalijaga perlahan-lahan. Kau bisa bawa beberapa pikul jagung yang ada di lumbung Kadilangu untuk bekalmu nanti, kata Kanjeng Sunan. Terima kasih Kanjeng Sunan. Kelihatannya dari keraton sudah membawa banyak bekal, lagi pula nanti rombongan akan mampir di Tingkir, dan Karebet pun menjelaskan keinginan pamannya Ganjur yang ingin pergi ke Tingkir. Kemudian Karebet pun mohon diri, dan ia pun melangkahkan kakinya keluar dari dalam Kadilangu, menuju ke kota raja. Ketika matahari semakin turun di langit barat, dan langit pun semakin redup, Nyai Madusari yang baru saja keluar dari gerbang keraton dan saat ini sedang berjalan di alun-alun, melihat Karebet sedang berjalan menuju ke arahnya. Karebet, kata Nyai Madusari setelah Karebet berada di depannya. Nyai Madusari, mau pulang? Tanya Karebet. Ya, Karebet, baru saja di depan Kaputren, Tumpak bicara kepadaku. Besok pagi dia akan ikut di dalam rombongan dari keraton yang akan pergi ke Pajang bersamamu, kata Nyai Madusari sambil tersenyum manis. Ya, kata Tumpak, kemarin memang dia ingin ikut ke Pajang,
Rupanya dia sudah minta izin ke Tumenggung Gajah Birawa, kata Karebet. Nyai Menggung pun tersenyum, lalu ia pun berkata, "Ya, Tumpak juga bilang begitu. Nyai, jangan lupa, pamitkan ke Gusti Putri besok pagi aku akan berangkat bersama rombongan ke Pajang," kata Karebet. "Ya, Karebet, tetapi jangan lupa, kalau ada kesempatan, kau harus memberi kabar ke Gusti Putri," pesan Nyai Madusari. "Ya, pasti Nyai, aku tak akan lupa. Nyai, aku akan kembali ke dalam Suranatan Nyai. Aku besok akan berangkat bersama Paman Ganjur," kata Karebet. "Baik Karebet," kata Nyai Menggung. Dan mereka pun berpisah. Nyai Madusari pulang ke dalam Katumenggungan, sedangkan Karebet menuju ke dalam Suranatan. Malam itu, setelah selesai mandi dan makan, Karebet duduk di depan rumah. Tetapi pamannya Ganjur yang tadi terlihat sedang duduk di depan, sekarang tidak terlihat lagi. Pergi kemana Paman Ganjur? Biasanya dia tidak pernah pergi, kenapa sekarang menghilang? Karebet pun menengok kanan dan ke kiri, tak nampak seorang pun yang berada di sana. Setelah menunggu agak lama, terlihatlah Ganjur berjalan sambil tersenyum. Karebet pun tertawa melihat Ki Ganjur tersenyum. Bukan karena ia mengetahui penyebab pamannya tersenyum, tetapi Karebet tertawa karena melihat pamannya yang sudah tua sedang tersenyum. "Paman dari mana? Selama ini saya jarang melihat paman tersenyum. Tetapi malam ini paman bisa tersenyum senang, kenapa?" tanya Karebet sambil menggeser duduknya, memberi tempat kepada pamannya. "Aku sudah pamit kepada Ki Tumenggung Suranata," kata pamannya. Ternyata pamannya pergi menemui Ki Tumenggung. "Kalau hanya pamit kepada Ki Tumenggung, itu bukan suatu hal yang luar biasa paman. Tetapi kenapa paman bisa tersenyum senang?" tanya Karebet. "Aku diberi bekal uang oleh Ki Tumenggung, ini yang penting Karebet," kata pamannya sambil tertawa. "Ya paman, uangnya disimpan saja, jangan sampai hilang. Paman, semua yang akan dibawa besok pagi apakah sudah dibungkus pakai kain?" "Sudah, besok kita tinggal berangkat. Lagi pula yang akan dibungkus tidak ada, pamanmu ini hanya mempunyai beberapa pakaian saja," kata pamannya. "Kalau soal pakaian, kita sama paman," kata Karebet sambil tertawa lepas. Malam sudah sampai di saat sepi wong. Keduanya pun sudah masuk ke dalam rumah, bersiap-siap untuk beristirahat karena akan melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Malam semakin larut, saat itu sudah lingsir wengi, sudah lewat tengah malam. Terdengar suara cengkerik yang tanpa henti mengusik sepinya malam, dan kadang-kadang masih diselingi suara serak seekor burung malam. Fajar memerah di Bangwetan. Ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan bersahut-sahutan menyambut pagi, kemudian disusul pula oleh bunyi kicau burung liar di beberapa pohon di halaman dalam Suranatan. Di kamarnya, terlihat Karebet dan Ki Ganjur menggeliat bangun, dan mulai mempersiapkan dirinya untuk melakukan sebuah perjalanan jauh. Setelah semuanya siap, terlihatlah Ki Ganjur dan Karebet yang masing-masing membawa sebuah bungkusan, keluar dari pintu regul dalam Suranatan menuju ke keraton. Hari masih pagi, ketika keduanya memasuki pintu gerbang keraton yang dijaga oleh dua orang prajurit Wirabraja. Ternyata di depan Sasana Sewaka sudah berkumpul belasan orang prajurit yang sudah siap berangkat ke 4 daerah. Agak di sudut tembok dekat pintu gerbang, sudah siap belasan ekor kuda yang diberi beban di punggung sebelah kiri dan kanannya, beban yang berisi bahan pangan dan beberapa alat yang diperlukan untuk membangun sebuah dalam kadipaten. Ketika Lurah Wiguna melihat Karebet sudah datang, maka ia pun mendekati dan berkata, "Kita menunggu Kipati Wanasalam." "Ki Lurah, apakah nanti kita perlu dilepas oleh Kipati?" tanya Karebet. "Ya, karena nanti kita akan diberi sebuah bendera gula kelapa yang besar, yang akan dikibarkan di halaman calon bangunan pendapa Sasana Sewaka Kadipaten Pajang," jawab Ki Lurah. Karebet ada suara memanggil nama Karebet. Ia pun menengok. Terlihatlah seorang prajurit Wira Tamtama sedang tersenyum. Ternyata dia adalah Tumpak. "Aku jadi ikut ke Pajang, aku sudah minta izin kepada Ki Tumenggung Gajah Birawa," kata Tumpak. "Ya, tapi nanti di Pajang kita bekerja berat, membangun sebuah dalam kadipaten," kata Karebet menjelaskan.
Tidak begitu berat, jauh lebih berat di saat aku bertempur melawan kelabang ireng, kata Tumpak sambil tertawa. Karebet juga tertawa. Ternyata Tumpak masih selalu ingat akan pertempuran yang berat ketika di dekat sungapan Sungai Tuntang. Satu demi satu prajurit yang akan berangkat mulai berdatangan, sehingga rombongan hampir lengkap, tinggal menunggu Pangeran Arya, Pangeran Hadiri dan Arya Penangsang yang saat itu sudah dijemput oleh prajurit Wira Tamtama. Tak lama kemudian, ketiganya sudah tiba di depan Sasana Sewaka, dan dari ruang dalam, keluarlah Kipati Wanasalam, bersama Tumenggung Gajah Birawa, dengan dikawal oleh seorang prajurit Wira Tamtama. Setelah berada di depan rombongan, maka Kipati Wanasalam berpesan untuk berhati-hati dalam bekerja, lalu ia pun menyerahkan sebuah bendera gula kelapa yang masih terlipat rapi kepada setiap ketua rombongan. Lurah Wiguna maju ke depan dan menerima bendera gula kelapa, bersama 3 orang lurah dari kelompok Prabayasa, kelompok yang akan membangun dalam kadipaten dan pesanggerahan. Setelah semuanya selesai, maka Pati Wanasalam pun kembali masuk ke dalam ruang dalam bersama Tumenggung Gajah Birawa dan seorang prajurit Wira Tamtama. Beberapa saat kemudian, Lurah Wiguna pun mengajak rombongan untuk berangkat, dan rombongan yang terdiri dari 3 orang prajurit kelompok Prabayasa, 2 orang tukang adang, seorang prajurit Wira Tamtama dan seorang prajurit Wira Manggala, ditambah Karebet dan Ki Ganjur. Mereka semua segera berjalan menuju pintu gerbang keraton. Ki Lurah Wiguna lalu menuju ke tempat kuda beban yang menunggu di dekat pintu gerbang. Lalu ia pun menyuruh 3 orang dari rombongannya untuk menuntun 3 ekor kuda yang membawa beban, yang akan dibawa ke Pajang. Ketika Karebet bersama rombongan berjalan keluar dari pintu gerbang keraton, terlihat ada beberapa ekor kuda yang berada di halaman luar. Kuda siapakah ini? Rombongan siapakah yang akan naik kuda? Tanya Karebet dalam hati. Beberapa kuda yang berada di halaman luar, di antaranya tampak seekor kuda gagah berwarna hitam, gagak rimang, yang sedang dijaga oleh seseorang yang sudah pernah dilihatnya, Lurah Pasarpon. 9 ekor kuda, termasuk kuda hitam gagak rimang milik Penangsang, berarti Ki Lurah Pasarpon juga ikut pergi ke Jipang. Kata Karebet dalam hati, sambil menghitung jumlah kuda yang berada di luar pintu gerbang. Melihat Karebet sedang memperhatikan kuda gagak rimang, Ki Lurah Wiguna pun mendekatinya dan berkata, kemarin Raden Penangsang telah membeli beberapa ekor kuda, jadi hanya rombongan menuju Jipang yang berangkat naik kuda, sedangkan 3 rombongan lainnya berjalan kaki. Ya, kata Karebet sambil terus berjalan ke arah selatan. Ternyata perhitungan Siwa Kebo Kanigara tepat sekali, aku memang butuh kuda untuk para prajurit Pajang. Demikian juga dengan Penangsang, dia pun butuh puluhan kuda untuk para prajurit Jipang. Kata Karebet dalam hati, sambil memuji jalan pikiran Penangsang. Pada saat itu, 4 buah rombongan kecil, secara bersamaan sedang melakukan perjalanan, berangkat ke Kalinyamat, Prawata, Jipang dan Pajang. Pangeran Hadiri beserta rombongannya berjalan menuju ke arah utara, menuju daerah Kalinyamat. Kalinyamat tidak begitu jauh, tidak sampai 1 hari sudah sampai di sana. Letaknya di sebelah selatan Bandar Jepara, membuat sebuah bangunan pesanggerahan hanya butuh waktu sebentar saja. Tidak seperti membuat kadipaten yang harus ada bangunan Sasana Sewaka, kata Pangeran Hadiri yang senang mendapat bagian daerah Kalinyamat. Untuk selanjutnya aku akan tinggal di Kalinyamat. Rombongan Pangeran Arya adalah rombongan yang paling belakang, berjalan kaki ke arah timur di belakang rombongan ke Jipang. Daerah Prawata sudah semakin ramai, kata Pangeran Arya, yang juga bernama Bagus Mukmin. Daerah Prawata, berada di dekat hutan, mudah-mudahan bisa menjadi pesanggerahan yang nyaman. Aku akan menetap di Prawata, kata Pangeran Arya sambil terus berjalan ke arah timur. Rombongan Penangsang adalah satu-satunya rombongan yang naik kuda. Semuanya berjumlah 12 ekor kuda, termasuk 3 ekor kuda milik keraton yang dipergunakan sebagai kuda beban. Melalui Lurah Pasarpon, Penangsang memang membeli 8 ekor kuda sekaligus. Kuda-kuda yang tegar, nanti akan diperuntukkan bagi keperluan prajurit Jipang. Di depan sendiri, di atas punggung gagak rimang, duduk seorang bertubuh sedang,
kokoh kuat, berkumis melintang, itulah penangsang yang sedang berpikir untuk membesarkan Kadipaten Jipang. Untuk masa yang akan datang, Kadipaten Jipang harus menjadi sebuah kadipaten yang besar, kata penangsang dalam hati. Kita singgah di Panti Kudus, kata Arya Penangsang kepada Lurah Kerta, pemimpin rombongannya, seorang lurah dari kelompok Prabayasa, yang termasuk dalam kesatuan prajurit Wiramanggala. Ke tempat Kanjeng Sunan Kudus, tanya Ki Lurah Kerta sambil mendekatkan kudanya ke arah Gagak Rimang. Ya, jawab Arya Penangsang, kita sebentar saja disinggah di Kudus. Baik Raden, kata Lurah Kerta. Setelah melewati Sungai Tuntang, rombongan Arya Penangsang yang menuju Jipang berjalan agak lambat karena adanya 3 ekor kuda beban. Lambat sekali, kata Arya Penangsang. Dia tidak sabar ketika melihat ketiga ekor kuda beban yang berjalan sangat lambat. Ki Lurah Kerta, 3 ekor kuda beban itu berjalan seperti siput. Kau lepas 3 orangmu untuk menggandeng 3 ekor kuda beban. Kita mendahului menuju Panti Kudus. Nanti sebelum matahari terbenam kita bisa bertemu lagi. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerta. Dan ia pun kemudian memilih 3 orang, dan tiap orang akan naik di punggung kuda dengan menggandeng seekor kuda yang membawa beban. 2 orang juru adang dan seorang prajurit Wiramanggala, ditugaskan untuk membawa masing-masing seekor kuda beban, sedangkan yang 6 lainnya akan memacu kudanya menuju Panti Kudus. Kalian bertiga membawa 3 ekor kuda beban itu. Nanti sore sebelum matahari terbenam kita bertemu di Witgrowong di sebelah selatan hutan Prawata, yang dekat dengan sebuah ara-ara. Kalian tahu tempat Witgrowong? Tanya Arya Penangsang kepada ketiganya. Saya tahu tempatnya, Raden, kata salah seorang dari mereka. Sebuah pohon yang ukurannya besar sekali yang batangnya berlubang, berada di dekat sebuah ara-ara. Letaknya berada di sebelah selatan hutan Prawata. Ya, kalau kau tidak bisa menemukan tempatnya, kau bisa tidur dimanapun. Baik Raden, jawab prajurit Wiramanggala. Kalau kau bisa menemukan Witgrowong dan aku belum datang, kau bisa menginap di sana. Pagi harinya, kau tinggalkan saja aku. Lanjutkan perjalanan menuju rumahku di Jipang, kata Penangsang. Sekitar tengah hari kau akan sampai di Jipang, dan kalau aku belum datang juga, temuilah orang tua yang tinggal di rumah itu. Dia adalah penjaga rumahku di Jipang, namanya Paman Matahun. Bilang saja kepadanya, kalau kau adalah utusanku, kata Arya Penangsang. Baik Raden, saya akan menemui Ki Matahun, jawab prajurit itu. Kalau begitu Ki Lurah Kerta kita bisa lebih cepat sekarang, ajak Penangsang. Baik Raden, jawab Ki Lurah. Kaki Penangsang pun kemudian menyentuh perut Gagak Rimang, dan kuda berwarna hitam itu cepat melompat ke depan, diikuti oleh kuda Lurah Pasarpon, Lurah Kerta dan 3 orang lainnya. Gagak Rimang melompat gembira, berlari ke depan dengan cepat dan tidak bisa dikejar oleh kuda-kuda lainnya. Matahari memanjat langit sudah agak tinggi, ketika rombongan Penangsang terhenti di tepi barat Sungai Serang. Gagak Rimang adalah seekor kuda pilihan, yang tidak takut melihat air, maka dengan tangkasnya, Penangsang mengajaknya turun, masuk ke dalam Sungai Serang, berjalan memotong arus sungai. Setelah itu baru diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Kita hampir sampai, kata Penangsang kepada Lurah Kerta ketika berada di seberang sungai, dan kembali mereka pun menjalankan kudanya dengan cepat menuju Panti Kudus. Beberapa saat kemudian, rombongan berkuda Arya Penangsang memasuki halaman Panti Kudus. Terlihat beberapa santri yang berada di halaman segera berlari menghampiri rombongan berkuda. Setelah semua tamu turun dari kuda, para santri pun kemudian memegang kendali kuda, dan membawa kudanya ke halaman belakang untuk diberi minum. Beberapa orang santri mempersilahkan para tamu untuk duduk di pendapa, hanya Penangsang yang berjalan menuju ke ruang dalam. Salah seorang santri segera mencari Kanjeng Sunan Kudus, memberitahukan kalau ada tamu. Kanjeng Sunan Kudus pun kemudian bergegas ke ruang dalam, dan dilihatnya salah seorang tamunya telah duduk di ruang dalam. Kau Penangsang, kata Kanjeng Sunan Kudus menyapa tamunya, tampak senyum di bibirnya, melihat murid yang dikasihinya.
Penangsang pun berdiri dan mencium tangan Kanjeng Sunan Kudus, dan Kanjeng Sunan Kudus pun memeluknya. "Kau selamat Penangsang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Atas pengestu Kanjeng Sunan, saya tak kurang suatu apapun," jawab Penangsang. "Kau bersama rombongan?" tanya Sunan Kudus. "Ya Kanjeng Sunan, sebuah rombongan resmi dari keraton, akan pergi ke Jipang," kata Penangsang. "Kau cerita nanti saja Penangsang. Kau istirahat dan minum saja dulu," kata Kanjeng Sunan Kudus dan dipanggilnya salah seorang santrinya untuk mengambilkan minum untuk para tamu. Tak lama kemudian, ada seorang santri masuk ke dalam ruangan, dengan membawa kelapa muda yang sudah diratakan sabutnya dan disuguhkan kepada Arya Penangsang, sedangkan beberapa santri yang lainnya sedang membawakan minuman untuk para tamu yang ada di pendapa. Setelah beberapa saat beristirahat dan minum air kelapa muda, maka di hadapan Kanjeng Sunan Kudus Penangsang bercerita tentang titah Kanjeng Sultan Trenggana yang akan mengangkatnya menjadi Adipati Jipang. Selain itu Penangsang pun juga bercerita tentang pengangkatan Karebet sebagai Adipati di Pajang dan pembuatan pesanggerahan di daerah Kalinyamat untuk Pangeran Hadiri dan di daerah Prawata untuk Pangeran Arya. "Bapak Sunan, rombongan ini dipimpin oleh Ki Lurah Kerta, seorang prajurit dari kelompok Prabayasa yang termasuk dalam kesatuan Wiramanggala," kata Arya Penangsang menjelaskan. "Bagus sekali Penangsang. Kalau pamanmu Sultan Trenggana mau memikirkan masa depanmu, dan kau pun akan diangkat menjadi seorang adipati di Jipang," kata Sunan Kudus. "Ya Bapak Sunan, nanti saya akan dibuatkan sebuah dalam kadipaten di Jipang," jawab Penangsang. "Selain kau Penangsang, Pangeran Arya dan Pangeran Hadiri juga mendapat pesanggerahan di Prawata dan Kalinyamat," tanya Kanjeng Sunan. "Betul Bapak Sunan," jawab Penangsang. "Kau bilang Karebet juga akan menjadi Adipati Pajang?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. "Ya Bapak Sunan," jawab Penangsang. Kanjeng Sunan Kudus terdiam sejenak, tapi kemudian Kanjeng Sunan Kudus pun bertanya lagi, "Berapa orang yang berangkat dari keraton, Penangsang?" "Dari keraton berangkat 7 orang, Bapak Sunan," kata Arya Penangsang. "Ditambah saya dan seorang lagi, Lurah Pasarpon, beserta 3 ekor kuda beban yang berisi bahan makanan dan beberapa alat untuk mendirikan bangunan." "Ketika berangkat dari keraton semuanya berjumlah 9 orang. Tanya Kanjeng Sunan Kudus, "Kenapa yang datang ke Panti Kudus hanya 6 orang? Saya bersama 5 orang berangkat lebih dulu, yang 3 orang prajurit saya tinggal di belakang, Bapak Sunan. Saya suruh mereka berjalan sendiri sambil membawa 3 ekor kuda beban. Mereka langsung ke Jipang, tidak singgah di Panti Kudus. 3 ekor kuda beban itu jalannya seperti siput, lambat sekali," kata Penangsang. "Penangsang," kata Sunan Kudus Sareh, "kau harus lebih bersabar lagi." "Lebih sabar Penangsang. Tidak seharusnya kau tinggalkan 3 orang berjalan sendiri menggandeng 3 ekor kuda beban." Arya Penangsang mendengarkan semua nasihat Kanjeng Sunan Kudus, dan ia pun menundukkan kepalanya. Kalau 3 orang itu bertemu dengan beberapa orang perampok, maka pekerjaan 3 orang prajurit itu sangat berat. Mempertahankan 6 ekor kuda beserta semua barang yang dibawanya, kata Sunan Kudus. "Ya Bapak Sunan," jawab Penangsang sambil menundukkan kepalanya. "Kalau ada yang berani merampok, akan aku kejar perampoknya meskipun harus sampai di ujung tanah Jawa," kata Arya Penangsang di dalam hatinya. "Penangsang, kau sudah mempersiapkan warangka Praja Kadipaten Jipang?" tanya gurunya. "Belum Bapak Sunan. Saya belum mencari orang yang akan menjadi patih dan beberapa jabatan keprajuritan Jipang," jawab Penangsang. "Kau bisa mencari orang yang setia kepada keluargamu, yang sudah terbukti taat kepadamu," kata Kanjeng Sunan Kudus. "Baik Bapak Sunan," kata Penangsang. "Dari 7 orang yang berangkat dari keraton, ada berapa tukang kayu yang ikut serta?" tanya Kanjeng Sunan Kudus. Penangsang pun menjelaskan, ada 3 orang tukang kayu Kanjeng Sunan, yang 2 orang adalah tukang adang, sedangkan yang seorang adalah prajurit Wira Tamtama yang mengawal bendera gula kelapa dan seorang lagi prajurit Wira Manggala yang akan membacakan titah Kanjeng Sultan. Kau malam ini sebaiknya menginap di Kudus Penangsang. Di samping kau bisa mengaji lagi,
Nanti akan aku carikan tambahan 3 orang tukang kayu dari Kudus. Mereka besok akan ikut bersamamu membangun dalam kadipaten di Jipang, kata gurunya. Besok mereka akan berangkat naik kuda bersamamu, dan setelah selesai, kudanya ditinggal saja di Jipang. Biar kuda itu menjadi milikmu, dan dapat kau gunakan untuk kepentingan kadipaten Jipang, kata Sunan Kudus. Terima kasih Kanjeng Sunan. Biarlah malam nanti rombongan akan tidur di sini, jawab Penangsang. Dan ia pun beberapa saat kemudian masih berbincang dengan Kanjeng Sunan Kudus. Sampai terdengar suara kentongan tanda sudah masuk waktu duhur, maka Kanjeng Sunan Kudus pun mengajak para tamu untuk sholat berjamaah bersama para santri. Setelah itu mereka pun dijamu makan siang di Panti Kudus. Sementara itu, rombongan yang menuju Pajang telah menyeberangi Sungai Tuntang dan setelah sampai di seberang, mereka pun beristirahat di bawah pohon di tepi Sungai Tuntang. Mereka pun membuka bekal nasi yang dibawanya, ikan asin, dan sayur terong, dan sambal lombok ijo. Nasinya Paman Ganjur, silahkan tambah lagi, kata Karebet kepada pamannya. Ada ikan asin beserta sambelnya Ki Ganjur. Lurah Wiguna pun menawarkan lauk kepada Ganjur. Ya, nanti aku ambil sendiri, kata Ganjur. Paman Ganjur jarang melakukan perjalanan jauh, apakah badan paman terasa lelah? Tanya Karebet kepada pamannya yang tampak kelelahan. Sedikit lelah Karebet, kata pamannya. Adik Karebet, kita terpaksa berjalan agak lambat, karena kita harus menuntun 3 ekor kuda beban, kata Lurah Wiguna sambil mengambil air minum. Tidak apa-apa Ki Lurah, hanya terpaut sedikit, tidak seberapa. Malam ini kita tetap menginap di jalan, baru besok kita sampai di desa Tingkir, kata Karebet. Ya. Besok kita menginap di desa Tingkir, baru lusa kita berangkat ke Pajang, kata Ki Lurah. Ya, mudah-mudahan lusa sebelum sore hari kita sudah sampai di Pajang, kata Karebet sambil menyelesaikan makan siangnya. Tapi Adi, apakah Adi Karebet tahu daerah mana di Pajang yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten? Tanya Ki Lurah. Aku tahu di daerah Pajang, ada sebuah daerah yang berupa sebuah bulak yang luas. Sebaiknya di situ nanti yang akan kita bangun menjadi sebuah kadipaten, kata Karebet. Lurah Wiguna pun menjawab, itu bagus Adi. Kalau sudah berupa lapangan akan memudahkan para tukang yang akan bekerja. Ya, kita tinggal menebang pohon untuk mencari kayu jati dan membuat ompak dari batu yang banyak terdapat di kaki Gunung Merapi, jawab Karebet. Mudah-mudahan pekerjaan kita bisa lancar, guman Ki Lurah. Waktu pun berjalan terus, matahari merayap di langit sebelah barat, rombongan Karebet yang menuju Pajang sudah meneruskan perjalanannya kembali. Ketika senja menjelang, langit menjadi redup, sebentar lagi angkasa menjadi gelap, Lurah Wiguna pun mencari tempat untuk bermalam. Kita hampir sampai di daerah Sima, besok tengah hari, mudah-mudahan bisa sampai di desa Tingkir, kata Lurah Wiguna. Kita bermalam di sini. Tidak jauh dari sungai kecil, kata Lurah Wiguna dan kemudian memerintahkan rombongannya untuk berhenti. Kita buat perapian, kata Ki Lurah Wiguna. Ketika perapian sudah menyala, mereka pun segera berjongkok mengelilingi api, dan terasa betapa nyala api bisa menghangatkan udara yang terasa agak dingin. Ki Lurah, kata salah seorang juru adang kepada Lurah Wiguna, malam ini kita menanak nasi atau membakar ubi dan jagung. Nasi yang tadi pagi masih ada, tetapi tinggal sedikit. Untuk kekurangannya kita bisa membakar jagung dan ubi saja, begitu Adi Karebet. Tanya Lurah Wiguna. Ya, tidak apa-apa, saya akan makan jagung bakar saja, kata Karebet sambil mengambil sebuah jagung muda dan dimasukkannya ke dalam perapian. Malam ini kenapa nyamuknya banyak sekali? Ki Ganjur menggeremang sendiri di dekat sebuah batu besar. Agak mendekat ke perapian paman. Di sini tidak ada nyamuk, kata Karebet sambil makan jagung bakar. Malam semakin larut, bukan hanya rombongan yang akan ke Pajang saja yang beristirahat. Rombongan yang lainnya pun semuanya juga telah beristirahat. Pangeran Hadiri beserta rombongannya telah beristirahat di sebuah bulak di daerah Kalinyamat. Dengan membentangkan beberapa kain panjang, maka jatuhnya embun malam dapat dikurangi.
Rombongan Pangeran Arya juga beristirahat di gubuk hutan Prawata yang biasanya dipakai untuk berkemah Kanjeng Sultan Trenggana. Suasana terasa gelap di dalam hutan. Kemudian seorang prajurit membuat sebuah obor yang menyala sampai akhirnya setelah melewati tengah malam obor itu pun padam. Di tempat lainnya, rombongan 3 orang prajurit yang membawa 3 ekor kuda beban telah beristirahat di dekat Witgrowong di sebelah selatan hutan Prawata. Ternyata Raden Penangsang malam ini tidak menginap di dekat Witgrowong. Berarti besok pagi kita langsung menuju rumah Raden Penangsang di Jipang, menemui Ki Matahun, kata prajurit Wiramanggala kepada 2 orang tukang adang. Kita berangkat setelah fajar, katanya sekali lagi. Ya, jawab salah seorang tukang adang, malam ini Raden Penangsang, Ki Lurah dan lainnya tidur di mana? Sementara itu di rombongan Arya Penangsang, Lurah Kerta dan 4 orang temannya, malam ini tidur di tempat yang tidak jauh dari kaki Gunung Muria sebelah selatan. Tidur lelap berkerudung kain panjang di pendapa Panti Kudus, sedangkan Arya Penangsang tidur di ruang dalam. Malam pun segera berlalu, matahari telah naik di langit semakin tinggi, langit pun berwarna biru cerah, sebentuk awan putih tertiup angin berjalan ke arah barat. Pagi yang cerah, di daerah Kalinyamat, Pangeran Hadiri bersama seorang lurah dari Prabayasa, Lurah Truna, sedang berkeliling mencari tempat yang dianggap tepat untuk didirikan sebuah pesanggerahan. Ki Lurah Truna, kelihatannya di tempat inilah yang paling tepat untuk didirikan sebuah bangunan. Tempat yang nyaman dan tidak begitu panas, kata Pangeran Hadiri. Baik Pangeran, kita akan bangun pesanggerahan di sini. Dan untuk saat ini kita buat dulu beberapa gubuk untuk tempat tinggal kita, kata Ki Lurah Truna. Lalu ia pun memerintahkan prajuritnya untuk mencari bambu untuk dibuat beberapa gubuk untuk tempat berteduh dan bermalam. Esok lusa, baru kita bacakan titah dari Kanjeng Sultan kepada rakyat Kalinyamat, kata Lurah Truna. Sementara itu, di daerah Prawata, Pangeran Arya tertarik dengan sebuah daerah yang dekat dengan sebuah sungai kecil. Aku senang mendengar suara air mengalir, Ki Lurah Semi, aku pilih tempat ini. Dan untuk seterusnya aku akan tinggal di tempat ini. Rasanya kalau tinggal di daerah ini, hati akan terasa nyaman, kata Bagus Mukmin. Baik Pangeran, akan saya bangun pesanggerahan di daerah ini, kata Lurah Semi, pemimpin rombongan dari keraton. Pada saat yang sama, rombongan berkuda Arya Penangsang berderap menuju Jipang. Mereka berkuda telah jauh meninggalkan Kudus. Jumlah rombongan Arya Penangsang ternyata menjadi 9 orang, bertambah 3 orang tukang kayu dari Kudus, bantuan dari gurunya, Kanjeng Sunan Kudus. Ki Lurah Kerta, panggil Penangsang kepada Lurah Kerta, pemimpin rombongannya. Ya Raden, Lurah Kerta pun mendekatkan kudanya berjejer dengan gagak rimang. Kita tidak usah berhenti di Witgrowong, kita terus saja berjalan ke selatan menuju Jipang. Supaya selisih kita dengan 3 orang yang membawa 3 ekor kuda beban tidak terlalu jauh, kata Penangsang. Baik Raden, kata Ki Lurah Kerta, yang kemudian bersama Penangsang menambah kecepatan laju kudanya. Derap kuda rombongan Arya Penangsang meninggalkan debu yang berhamburan di sebelah menyebelah jalan yang dilaluinya. Matahari terus bergerak naik ke atas dan setelah melewati puncak langit, Witgrowong sudah jauh di belakang. Sebentar lagi kita sampai di sebuah sungai, kita istirahat sambil memberi minum kuda kita, kata Penangsang sambil memperlambat kuda hitamnya. Beberapa saat kemudian mereka pun beristirahat, sambil makan bekal pemberian dari Sunan Kudus. Semua kuda-kuda juga diberi minum, kata Ki Lurah Kerta setelah semuanya telah selesai makan. Kita masih agak jauh, setelah hari menjadi gelap kita baru sampai di Jipang, kata Penangsang. Dan setelah itu ia pun mengajak meneruskan perjalanan. Matahari terlalu cepat turun ke bawah, malam pun sudah lama menyelimuti Jipang. Ketika rombongan Arya Penangsang memasuki daerah Jipang dengan membawa beberapa buah obor. Penangsang pun memperlambat kudanya, ketika dilihatnya 2 orang Jipang membungkuk hormat padanya. Perlahan-lahan kuda-kuda itu berjalan menuju sebuah rumah yang paling besar di Jipang. Rumah Penangsang peninggalan kakeknya Sunan Ngudung, seorang senapati perang dari Kasultanan Demak yang gugur sewaktu berperang melawan Majapahit.
Kuda penangsang pun dibelokkan memasuki sebuah regol, dan ketika Gagak Rimang berhenti, maka semua penumpang kuda yang datang ke Jipang, semuanya turun. Dari dalam rumah keluarlah seorang yang sudah tua, rambut dan jenggotnya telah memutih, tetapi badannya yang terlatih olah kanuragan menjadikannya tetap segar. "Paman Matahun," sapa Arya Penangsang kepada orang tua itu. "Ya, anak Mas Penangsang," kata Ki Matahun. Bersambung. Keris Kiai Setan Kober